Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Hadirin suatu iman yang juga menghadiri kajian dan juga para pendengar risalah Al-Muhajirin, juga yang melihat video. Segala puji bagi Allah yang telah berikan rahmat, hidayah, juga rahmatnya, inayahnya bisa kita melanjutkan kajian tauhid ini. Sebelumnya tentunya ada berita dulu dari saudara kita, dan juga tepatnya itu Ali tua Ali meninggal, teman saya Ali Ramli meninggal. Kita harapkan supaya beliau diterima iman Islamnya, amal solehnya, dan juga bisa mendapatkan nikmat kubur, diluaskan kuburannya, dan juga mendapatkan keselamatan di akhirat nanti. Dan juga selain ada berita yang itu, juga ada ini berita dari saudari kita. Alhamdulillah, salah satu teman kita yang sering menyebarkan buletin Mutiara Risalah, saudari Yati Herawati, alhamdulillah sudah yudisium dan dinyatakan lulus dari kuliahnya. Alhamdulillah, dan juga dia berterima kasih atas doa dan juga dukungannya, dan juga kita harapkan dia juga bisa jadi lulusan yang tentunya baik dunia maupun akhiratnya, mendapatkan kehidupan yang berharga, yang dimana dunia yang dia cari dan juga yang dia miliki dijadikan untuk tanaman kebahagiaan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, bab 27. Hari ini saya tidak pakai makalah karena waktu barusan qadarullah makalahnya susah untuk ditemukan. Jadi sementara pakai laptop saja dulu. 27 tentang nusroh. Nanti di sini ada penjelasan apa itu nusroh. Ini bahasa yang baru kita dengar mungkin, karena yang trennya itu adalah ruqyah. Apa bedanya ruqyah dengan nusroh? Maka nanti ada penjelasannya di sini di Kitabut Tauhid Syekh Ahmad bin Sulaiman. Dari hadis yang pertama dulu, dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, ini adalah jawaban beliau tentang ada salah satu sahabat yang menanyakan tentang nusroh. Nusroh ini adalah sesuatu yang hampir mirip dengan ruqyah. Hanya ruqyah yang dilarang itu yang jampi-jampi. Tapi kalau ruqyah memakai ayat-ayat Al-Quran biasa atau memakai doa-doa, itu diperbolehkan selama berkenaan dengan apa yang dibaca dan berkenaan dengan keadaan memang tidak ada cara lain selain ruqyah. Sedangkan nusroh nanti ada penjelasannya. Rasulullah menjawab, ya, min amalis syaiton. Nusroh itu adalah termasuk perbuatan syaiton.
hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan dan juga riwayat Abu Daud. Dan juga Imam Ahmad ditanya juga tentang nusroh. Beliau menjawab, Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membenci itu semua. Jadi kalau melihat perilaku sahabat dan juga apa yang disabdakan oleh Rasul, karena ini perbuatan syaitan, ini yang dibenci. Maka diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau diguna-guna. Jadi seseorang yang punya, yaitu terkena sihir atau dia itu sedang diguna-guna, sehingga pernah peristiwanya ada sahabat yang tidak bisa menggauli istrinya. Maka Qatadah bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, bolehkah orang itu diobati dengan menggunakan nusroh? Yang dijawab, la ba'sa bihi bin nama yuriduna bihil islah. Tidak apa-apa, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan untuk menolak kejelekan atau untuk menolak mudarat. Fa'ama ma yanfa'u falam yunha anhu. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidak dilarang. Jadi kalau tadi kata Ibnu Mas'ud ini dibenci, kata Rasulullah ini perbuatan syaitan, sedangkan kata Sa'id bin Musayyab ini adalah hal yang diperbolehkan, tidak apa-apa. Maka di sini tidaklah bertentangan kaul Ibnu Mas'ud dan juga hadis dari Rasulullah serta yang dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab. Al-Hasan juga berkata bahwa tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir. Jadi kalau ruqyah kadang-kadang ada misalnya, tapi kalau di Persatuan Islam sendiri ternyata banyak yang tidak meyakini, padahal hal itu ada, yaitu jin yang masuk ke dalam tubuh manusia dan pengaruhi sifat manusia sehingga dia bersikap seperti jin. Itu ada sebenarnya. Ada suatu pertanyaan, bagaimana mengetahuinya? Ya kalau bagaimana mengetahuinya, lalu kenapa tiba-tiba dia bisa bersikap seperti itu? Nah, pertanyaannya, karena kalau manusia biasa tidak akan bersikap seperti itu, pasti ada yang merasukinya. Maka kalau ruqyah, maka ini hanya dalam berbagai hal. Berbagai hal bisa digunakan ruqyah, ketika kerasukan jin, atau misalnya ketika seseorang merasa hatinya gelisah dan ingin dibacakan Al-Quran, silahkan itu juga. Atau misalnya ketika mengobati penyakit seperti digigit kalajengking, itu dibolehkan selama tidak menggunakan jampi-jampi. Sedangkan nusroh ini hanya khusus melepaskan pengaruh sihir yang ada, yang ditimpa oleh seseorang, bisa disembuhkan. Caranya namanya itu nusroh. Ini nama yang jarang banyak kalau di kajian umum biasa. Tapi kalau di Kitab Tauhid ini jadi bahasan yang
salah satu bahasan yang inti, bahwa nusroh ini kadang-kadang dilakukan oleh sahabat karena pengaruh sihir yang begitu kuat. Sehingga kalau sihir itu tidak dilepaskan, maka terjadinya bahaya. Seperti tadi, tidak bisa menggauli istrinya. Karena nusroh ini bisa, ya kalau kesembuhan kembalikan kepada Allah. Hanya nusroh ini sebagai fungsinya untuk menyembuhkan. Tapi kalau kesembuhan kembali lagi, Allah yang akan menyembuhkan dari apa yang ditimpa oleh dia dari sihir itu. Hanya Allah yang menyembuhkan. Maritu bahwa yakfi. Nah, itu dalam surat Asy-Syu'ara. Maka disinilah nusroh ini menyembuhkan hanya punya cara. Tapi ini juga kalau penyembuhan aslinya ini hanya dari Allah Ta'ala. Adapun nusroh ini adalah hal cara yang digunakan. Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir ini ada dua macam. Sedangkan Al-Hasan berkata tidak ada yang bisa melepaskan pengaruh sihir kecuali tukang sihir itu sendiri. Jadi kalau kata Al-Hasan radhiyallahu anhu, itu cuma tukang sihir itu yang bisa menyembuhkan. Tapi Ibnu Qayyim menjelaskan di sini ada dua cara. Cara yang pertama adalah bisa memang sihir ini dilepaskan dari sihir yang digunakan. Jadi misalnya si tukang sihir ini atau ada seseorang yang ahli sihir, hanya dia tidak menggunakan sihirnya karena sihir ini merupakan hal yang merupakan kebinasaan, tujuh yang membuat kehancuran, itu salah satunya sihir. Kalau pelajari ilmunya untuk menyembuhkan seseorang tidak apa-apa. Tapi kalau pelajari ilmu sihir buat menyihir seseorang sehingga bisa dia mengharapkan kebaikan dengan sihir itu, atau dengan itu bisa menolak bahaya, itu jangan. Itu karena itu yang dilarang. Nah, sedangkan sihir ini untuk menyembuhkan, maka ini tidak apa-apa. Maka sihir ini sebenarnya sihir juga termasuk amalus syaiton. Min amalis syaiton, perbuatan syaiton. Dan pendapat Al-Hasan termasuk dalam kategori ini. Karena masing-masing dari orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada syaiton. Nah, tapi ini dengan apa yang diinginkannya. Sehingga dengan demikian perbuatan syaitan itu gagal memberikan pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Nah, ini karena menggunakan syaitan sihir ini. Karena itulah ini yang dilarang, yaitu meminta bantuan kepada jin. Tidak boleh. Tapi ada memang sihir yang memang sihir itu seperti sulap. Sulap itu kadang-kadang ada yang memang ada dia itu kerjasama dengan jin, ada yang memang keahliannya sendiri. Maka sulap itu pasti ada seperti sihir. Sihir itu memang seperti tipuan, bisa mengubah sesuatu seperti ini. Tapi sihir juga ada yang memang kehebatan diri seseorang, tidak ada pengaruh dari jin, tidak ada pengaruh atau kerjasama dia dengan jin. Maka itu kalau dia tidak bekerja sama dengan jin, ini tidak apa-apa, karena dia punya kekuatan sendiri. Dan kedua, penyembuhan itu juga menggunakan ruqyah. Nah, ruqyah di sini nusroh
disebutnya nusrah alatnya. Alatnya itu adalah dengan ruqyah ini berisikan pelindungan hanya kepada Allah. Tidak boleh menggunakan jampi-jampi. Bisa juga dengan obat-obatan itu boleh ruqyah, atau dia bisa misalnya hatinya tidak tenang, dia ruqyah sendiri dengan membacakan Quran kepada dirinya, baca Quran surat ini atau dia baca ayat ini, itu tidak apa-apa. Membacakan pada dirinya sendiri itu lebih aman dibandingkan minta kepada orang lain, karena orang lain belum tentu, kecuali hanya orang-orang yang amanah, yang bisa dipercaya, yang dia itu memang membacanya tanpa menggunakan jampi-jampi. Jadi jarang kalau melihat sekarang juga tidak masuk akal misalnya ruqyah itu berjamaah. Masalahnya kalau ruqyahnya berjamaah, ini si santri atau si pendengar ini punya penyakit apa? Betul, Al-Quran itu sebagai sifat, sebagai penawar bagi penyakit yang ada dalam dada. Tapi masalahnya justru hanya digunakan sebagai itu saja. Padahal Al-Quran itu sebagai petunjuk hudan. Dan kalau hudan itu bagi petunjuk itu hudan warahmatan lil mu'minin, bagi orang-orang beriman. Tapi kalau salah cuma ruqyah berjamaah, apalagi yang menjadi masalah si yang disembuhkan ini punya penyakit apa? Apakah benar dia diguna-guna atau dia hanya ingin mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca? Rasulullah pernah meminta kepada Ibnu Mas'ud untuk membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Walaupun Ibnu Mas'ud saat itu malu-malu karena Rasulullah gurunya, karena Rasulullah adalah yang diberikan wahyu dari Allah Ta'ala. Tapi ternyata Rasulullah ingin mendengarkan dari Ibnu Mas'ud. Itu namanya bukan ruqyah, tapi itu talqin. Talqin ini bukan khusus kepada yang sekarat saja, yang sekarat ingin meninggal dunia, talqin la ilaha illallah, yaitu ada hadisnya. Tapi ada juga talqin membacakan kepada seseorang, yaitu bacakan ayat tertentu atau surah tertentu kepada seseorang. Nah, itu talqin tanpa orang yang mendengarkan mengikuti atau dia juga ikut membacanya, hanya sekedar dibacakan kepada orang itu namanya talqin, membacakan. Itu juga salah satu metode ilmu seperti saya ini membacakan ayat tertentu kemudian menjelaskannya, ini talqin. Kalau misalnya nanti saya suruh menjelaskan kepada Anda sekalian, kepada saudara sekalian, Anda suruh menjelaskan, itu talaqi namanya. Atau saya membacakan Al-Quran ayat tertentu, kemudian saudara agar saudara itu nanti membacakan apa yang saya baca, itu talaqi namanya. Tapi kalau saya membacakan saja, itu talqin. Ya, bisa dimengerti ya? Oh iya. Maka kalau hanya sudah membacakan itu bukan ruqyah. Jadi tidak masuk akal kalau misalnya ruqyah berjamaah, apalagi setiap hari. Tiraku gitu ya. Si ustaz itu kerjaannya ruqyah aja. Terus kapan dia mengajarkan Al-Quran dengan cara yang benar-benar kepada santrinya? Maka dia hanya mengajarkan dalam ruqyah. Ini kekeliruan yang sangat mendasar kepada kekeliruan seorang guru. Nah, kalau ruqyah ini tentunya bisa dengan bacaan-bacaan, tentunya dengan faktor tertentu seperti diguna-guna atau tadi kerasukan jin, atau misalnya juga dia misalnya ingin dibacakan ayat tertentu, boleh-boleh saja. Tapi dengan syarat karena dia
tidak merasa tenang, merasa gelisah, akhirnya ingin dibacakan tertentu ayat-ayatnya. Nah itu baru ruqyah. Kalau dia hanya mendengarkan ayat tertentu tanpa ada rasa gelisah atau misalnya rasa sakit hatinya, maka itu bukan ruqyah namanya. Itu hanya ingin ditalqinkan ayat sekian atau baca surat ini. Nah itu penjelasan tentang bab ke-27 tentang nusroh. Bab selanjutnya bab 28 tentang tatayur. Ini sudah lewat. Tatayur itu adalah sudah tahu ya bagaimana menggunakan. Nah di sini nanti dijelaskan bagaimana tatayur atau bisa juga disebut tiarot, yaitu menggunakan tatayur itu menggunakan burung. Nanti bisa dilihat lagi kalau tidak salah antara bab 2 dan 3 tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya tidak melakukan tatayur. Coba kalau melihat, misalnya di sini kita lihat, kalau tidak salah ini halaman berapa ya? Kira-kira halaman 5. Coba enter. Ini bab di halaman 5 tentang ini kata pengantar ya. Oh iya. Masih kata pengantar berarti halaman. Di sini ada halamannya. Halaman 30. Halaman 30. Enter. Nanti di sini. Saya takut ada yang kurang jelas. Soalnya saya juga ingin menjelaskan tentang hafalan. Karena kalau hafalan biasanya kalau belum menguasai biasanya hafalan itu pengkhianat. Oh iya. Jadi si hafalan itu sudah hafal, kemudian dia ingin membacakan, misalnya membaca ayat tertentu atau misalnya dia ingin membacakan hadis tertentu atau membacakan kaul ulama, diituin lagi lupa. Nah itu biasanya kalau orang yang menguasai hafalan itu bagus, tapi kalau orang yang tidak menguasai itu pengkhianat hafalan itu, karena dia lupa lagi. Karena itu saya ingin, ini Ustaz mana dalilnya? Nah, dalilnya ini di hadis sahih hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tatayur itu kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau Muhammad bin Sulaiman merasa pesimis atau merasa bernasib sial. Nah kan seperti yang saya katakan, bisa meramal nasib karena melihat burung atau binatang-binatang yang lainnya atau apa saja, melihat sesuatu kemudian dia meramal nasibnya. Itu namanya tatayur. Nah itu tatayur. Kita pindah ke bab 28 lagi. Nah tatayur ini diterangkan dalam ayat 131 surat ke-7 Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ala innama ta'iruhum indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah, adalah dari Allah. Ini adalah di sisi Allah, bukan dari makhluk, bukan dari burung atau misalnya dari hewan-hewan yang dijadikan ramalan, bukan. Tapi sesungguhnya kesialan itu dari Allah.
bukan dari bulan Safar, bukan, tidak ada dalilnya. Itu hanya dongeng-dongeng. Safar tidak ada kejelekannya, tidak ada. Silahkan misalnya mau misalnya menikah di bulan Safar, silahkan. Gitu. Ada saudara di sini mau nikah bulan Safar, silahkan. Tidak ada yang larang. Justru yang larang itu justru mereka itu biasanya melakukan dongeng-dongeng yang tidak ada. Ini namanya khurafat. Khurafat ini salah satu penyakit kesyirikan. Karena yang tadinya tidak ada hanya karena ini dan itu akhirnya diada-adakan. Itu namanya khurafat. Seperti kupu-kupu kalau masuk rumah itu namanya apa? Ada tamu kata dia. Nah, itu khurafat itu. Itu salah satu penyakit kesyirikan. Karena itu TBC, lalu TBC tahayul, bid'ah dan khurafat. Nah, itu penyakit kesyirikan. Bid'ah juga bisa jadi syirik kalau mengeluarkan dia dari Islam atau dia tidak beramal dari yang Allah syariatkan, atau misalnya beramal dari yang Allah syariatkan juga beramal dari yang disyariatkan bukan dari Allah. Nah, itu juga syirik sebenarnya. Maka ini penyakit kesyirikan yang kesyirikan saat ini, kesyirikan masa kini, tahayul, bid'ah dan juga khurafat. Dan termasuk juga khurafat ini adalah tatayur. Jadi hanya ketetapan Allah, kesialan itu. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Nah juga ayat di surat Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a'id tumkirtum bal asum qaumun musrifun. Mereka para rasul berkata, kesialan kalian itu adalah dari perbuatan kesalahan kalian sendiri. Jadi bisa jadi kesalahan kita bisa membuat kita mendapatkan mudarat, kesialan. Apakah jika kamu diberi peringatan, yaitu bernasib sial, sebenarnya kamu itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Jadi maksudnya karena dia melanggar syariat, dia ditimpa kesialan. Jelas, gitu kan? Jadi setiap kejelekan itu pasti ada mandola lain nama yadilu alaiha. Jadi setiap kesesatan itu atau kesalahan itu pasti berdampak kepada dirinya. Wa in asa'tum falaha. Jadi setiap kejelekan itu menimpa pasti pada dirinya, ada konsekuensi yang diterima dirinya, yaitu kesialan, mudarat. Nah itu. Dan juga dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, la adwa wala tiarata wala amnata wala sofaro akhrajahu waza mungkin wala auha wala kaula. Tidak ada adwa, tiarot, sama dan sofar. Jadi sudah disabdakan oleh Rasul bahwa nanti ada yang membuat khurafat dari bulan Safar, bulan Safar. Jadi riwayat Bukhari Muslim. Ada tambahan dari riwayat Muslim dan juga Nau serta Gaul. Saya jelaskan sedikit, ini waktunya sedikit lagi. Oh iya. Adwa itu adalah penularan penyakit. Maksud sabda Nabi di sini, adwa ini menolak anggapan bahwa ketika masih hidup di zaman jahiliyah bahwa penyakit yang berjangkit menular dengan sendirinya. Jadi si penyakit ini bisa menular tanpa
Nah, yang mereka katakan ini tanpa kehendak dan takdir Allah. Nah, ini yang mereka katakan. Maka perkataan mereka ditolak, ditentang oleh Rasulullah. Bukan keberadaan perjangkitan dari penyakit itu atau penularan dari penyakit itu, sebab dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan hadis wafarru minal majzumi kama tafirrau minal asadi, dan jauhilah dari orang yang terkena penyakit kusta atau lepra sebagaimana kamu menjauhi singa. Ada sebuah Bukhari. Jadi adapun sebenarnya ini dari hadis, kemudian ini menunjukkan bahwa penjangkitan atau penularan itu, penyakit itu dengan sendirinya tidak ada. Sebenarnya tidak ada. Tapi semuanya atas kehendak dan takdir ilahi. Jadi ini hanya takdir dari Allah Ta'ala, penyakit itu. Allah menakdirkan ini menular itu karena Allah menghendakinya. Adapun Allah misalnya menakdirkan ini tidak menular, berarti Allah telah menghendakinya juga. Namun sebagai insan, sebagai manusia muslim, ini di samping tentunya ada iman kepada takdir tersebut, haruslah berusaha agar mencegah supaya tidak terjadi penularan penyakit. Ada usaha supaya kita jauh dari penyakit yang diderita oleh saudara kita. Seperti kita menjauh dari singa. Ini jadi ada usaha supaya kita itu menjauh dari penyakit itu. Inilah hakikat iman takdir kepada ilahi. Tidak hanya beriman mengetahui kebenarannya, tapi ada usaha untuk menjauhi mudarat atau mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Sedangkan siarah ini sudah tadi saya bacakan, yaitu meramal nasib karena merasa sial dengan melihat burung, binatang lainnya atau apa saja. Ini hal yang dilarang. Dan juga hama. Hama ini dari burung hantu. Orang-orang jahiliyah dahulu merasa bernasib sial apabila melihat burung hantu. Nah, sekarang juga masih ada ya. Apabila melihat burung hantu hingga misalnya di rumah seseorang di antara mereka, dia merasa bahwa burung ini pasti membawa berita kematian. Nah, tentang apa coba? Tentang dirinya sendiri, kematian dirinya sendiri, atau salah satu anggota keluarganya. Dan maksud beliau adalah untuk menolak anggapan yang tidak benar ini. Sebenarnya ini tidak benar dari anggapan orang-orang jahiliyah ini. Karena bagi seorang muslim, anggapan ini harusnya tidak ada, tidak boleh diyakini. Karena semua ini adalah ketetapan dari Allah, sudah ditentukan olehnya. Safar itu, sudah tahu ya, Safar itu bulan kedua dalam tahun Hijriah. Muharram, kemudian Safar. Orang-orang jahiliyah beranggapan bahwa bulan ini, kalau bulan ini melakukan sesuatu, dia merasa nasibnya nanti sial, meramalkan nasibnya nanti sial dan tidak menguntungkan. Dan demikian ternyata sudah ada zaman sekarang yang masih seperti itu. Dan termasuk dalam anggapan ini merasa hari Rabu mendatangkan sial. Hari lahir saya hari apa coba? Hari Rabu. Apakah saya sial? Tidak. Saya tidak sial. Hari Rabu dilahirkan. Tidak. Justru alhamdulillah ya, saya bisa menyampaikan ilmu ini karena fadli Rabbi, anugerah dari Allah. Berarti itu rahmat dari Allah, bukan kesialan. Nah ini, hal ini termasuk tiarah yang dilarang dalam Islam. Kalau hari Rabu nanti sial, nah itu yang dilarang dalam Islam. Dan juga tidak ada sebenarnya kepercayaan
kalau bulan ini dilahirkan nanti sial atau bagaimana nanti sempit rezekinya, tidak ada kepercayaan seperti itu. Ingat lagi ya. Iya. Now ini bintang, arti asalnya tenggelam atau tidak ada, atau saat bintang itu tenggelam atau bisa jadi terbit suatu bintang. Orang-orang jahiliyah menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Jadi kalau mereka mengatakan hujan ini dari bintang, dari an-nujum, ini adalah perilaku yang dilarang, termasuk juga kesyirikan. Jadi merasa turunnya hujan dari bintang atau kepada bintang itu dinisbatkan. Maka Islam mengikis anggapan seperti ini. Tidak ada hujan turun karena suatu bintang. Justru Allah telah menjelaskan, wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan Dia Allah yang menurunkan hujan kepada langit untuk menumbuhkan buah-buahan sebagai rezeki dari Allah kepadamu. Jadi Allah yang menurunkan hujan, bukan bintang-bintang. Dan juga ini yang salah satu di kita, gaul. Gaul itu apa? Hantu. Kepercayaan adanya hantu. Nah ini juga kepercayaan penyakit sirikan. Misalnya ada salah satu jenis jin. Kalau di pohon anu ada jin yang namanya inilah gitulah. Misalnya nanti di gua ada genderuwo. Atau di kita juga kadang-kadang itu yang tasawuf atau yang filsafat atau misalnya yang suka baca kitab kuning, gitu suka ada kepercayaan kepada genderuwo. Sebenarnya tidak ada dalam Islam. Tidak ada dalam Islam. Jadi mereka menganggapkan bahwa hantu ini sebagai perubahan bentuk maupun warnanya bisa dapat menyesatkan seseorang atau mencelakakannya. Sedangkan sabda Nabi di sini menolak adanya keberadaan makhluk seperti ini. Jin itu bisa memang menyamar. Dan bukan jin saja yang bisa menyamar, malaikat juga bisa menyamar. Malaikat Jibril itu pernah menanyakan tentang rukun iman, rukun Islam. Kita sudah tahu kan hadisnya tentang di Sahih Bukhari, rukun iman, rukun Islam, kemudian ihsan. Itu malaikat yang menyamar. Jin juga bisa menyamar jadi manusia. Termasuk jin juga bisa menyamar menjadi manusia yang misalnya orang itu telah meninggal, tapi disamari, jin menyamar seperti dia, seperti menakutkan samaran dari jin ini. Jadi itu sebenarnya dari jin. Adapun jin itu tidak Allah tampakkan kecuali hanya kepada Rasul yang diridhoinya. Ilaman mir Rasulin ada di surat Al-Jin, hanya kepada Rasulnya yang diridhoi. Illa manil sado mir Rasulin. Jadi illa manil sado hanya kecuali kepada yang Allah ridhoi, min Rasulin dari para Rasul. Atau juga misalnya nanti jin bisa menampakkan diri. Kenapa? Karena ini merasa manusia itu ingin diberi pelajaran. Si jin ini ingin memberikan pelajaran kepada manusia terhadap misalnya kenapa misalnya berdiam diri di suatu goa atau berdiam diri di suatu hal di suatu tempat yang menakutkan. Mengapa jin ini bisa memperlihatkan dirinya? Karena memberikan pelajaran bahwa saya ini, si jin ini bukanlah makhluk yang berbahaya. Jadi tidak ada anggapan si hantu ini bisa memberikan kematian atau mencekik seseorang, tidak ada sebenarnya. Atau ada bisa berubah bentuk warnanya
atau seperti kepala saja yang kemudian menggigit leher seseorang, tidak ada. Karena itulah Nabi sangat menolak anggapan dari gaul ini. Inilah yang ditolak oleh beliau, menolak kepercayaan bahwa adanya hantu. Maka dalam hadis lain Rasulullah bersabda, "Idza sayatin ketika bukan hantu ini tapi Syaiton ini berarti menakut-nakuti kamu. Maka mereka akan berlari apabila adanya seruan azan atau adanya bacaan-bacaan yang dibacakan seperti ayat kursi dan yang lainnya. Maka misalnya bisa saja si syaitan ini untuk menakut-nakuti manusia, dia menyamar menjadi sesuatu yang ditakutinya. Karena bisa juga dari dia itu perasaan si manusia ini akhirnya ketakutan, baru si syaitan ini memperlihatkan dirinya karena dia itu benar-benar ketakutan atau dia itu benar-benar penasaran, akhirnya si syaitan ini memperlihatkan dirinya. Ini sebagai pelajaran. Maka serukanlah bacaan-bacaan yang bisa membuat syaitan